lillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahad wa huwas samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan bermacam-macam nikmat, bermacam-macam rezeki, bermacam-macam karunia. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, tiap-tiap manusia ada keperluannya, baik keperluan secara pribadi, keperluannya pada orang lain, ataupun keperluannya kepada Allah. Setiap manusia, dia mengaku atau tidak, kita semua punya keperluan. Terlebih-lebih lagi keperluan kita kepada Allah. Maka daripada itu, para jamaah sekalian, kemarin telah kita sampaikan tentang fadlullah, rezeki, pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membuka jalan-jalannya, jalur-jalurnya rezeki dari 6 arah. Bagaimana cara mendirikan sholat duha. Pada kesempatan kali ini, maka yang ingin kita bicarakan sedikit dari bagaimana memenuhi keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait apapun itu, apakah keperluan kita yang disebut dengan hajat pada diri kita sendiri, terkait kesehatankah, terkait pikiran dan lain-lain sebagainya, ataupun keperluan kita kepada orang lain yang tidak kunjung beres, yang diurus sebaik mungkin, tidak kunjung selesai-selesai urusan-urusan dan keperluan kita sesama manusia, baik itu keperluan kita kepada Allah, terutamanya keperluan kita kepada Allah. Hajat itu diinginkan oleh agama, bawa, larikan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya dilarikan kepada Allah? Al-Quran mengatakan faruddu ilallah, larilah kepada Allah, menujulah kepada Allah. Ada memang warningnya, silahkan punya masalah. Setiap orang punya masalah, punya pikiran, punya keperluan, punya hajat. Tetapi dia lari kepada siapa?
Itu yang paling penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang punya hajat, punya keperluan, anaknya berangkat mendaftar, anaknya menunggu kelulusan, ada hajat yang sangat dia inginkan, lari kemana dia? Lari ke dukun atau lari kepada Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu banyak pelarian-pelariannya orang tua kita, para jamaah. Banyak tempat pelariannya kita punya orang-orang tua dulu. Ada yang kalau dia punya hajat lari ke pohon-pohon, itu salah lari itu. Atau lari ke batu, atau lari ke tempat-tempat, atau lari ke orang-orang yang dianggap bisa menyampaikan dia punya hajat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibarat mata uang, itu mata uang lama itu yang begitu. Mata uang lama itu kalau dipakai sekarang belanja tidak bisa, ya. Tidak bisa kalau uang lama yang kita belanja sekarang. Maka kita harus tahu apa mata uang yang paling baik sekarang ini, bahkan mata uang yang tidak ada matinya, yakni faruddu ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan semua tradisi-tradisi orang tua kita adalah lama dan sudah usang, tetapi nanti kita terangkan bahwa adat budaya tradisi itu kalau dia lari ke ulama maka dia insya Allah lurus. Tetapi kalau adat budaya larinya bukan ke ulama, nanti akan menuju kerusakan. Sebentar kita terangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajat setiap manusia berbeda-beda. Tetapi agama mengatakan ada jalannya bagus kalau kita punya hajat. Jalannya masyhur dan terkenal, biasa kita dengar, tetapi perlu untuk kita angkat kembali karena masih banyak saudara-saudara kita yang keliru sedikit caranya. Terkait apa? Terkait as-salatul hajah, terkait sembahyang hajat, terkait solat hajat. Ada sebagian orang kalau dia punya keperluan kepada Allah, dia langsung laksanakan sholat hajat, baru berdoa sepanjang-panjangnya. Dia sebut semua hajat-hajatnya. Padahal ada cara baik, ada cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik itu ditunjukkan oleh ulama kita. Kalau ada hajat, maka cara lari kepada Allah, alladzina yanquduna ahdallah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Jadi cara kita lari menuju Allah, membawa hajat, membawa keperluan, membawa urusan, lari ke tempat wudu, berwudu dengan baik. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, berwudu dengan baik. Setelah wudu dengan baik, perbaiki yang mau dipakai, yang mau ditempati, solat semuanya diperhatikan. Lalu berdiri untuk melaksanakan solat hajat. Boleh kita baca usollinya, tetapi hati juga mengikuti, ya. Usollinya silahkan dibaca. Usolli sunnatal hajah, raka'ataini lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Jadi silahkan dibaca. Tetapi ada cara yang lebih baik, yakni ketika selesai kita baca niat kita sholat hajat, harus mengerti 5 tempat makbul yang berada di dalam sholat hajat, ya. Sebab sebagian orang meminta doa itu di luar sholatnya. Kalau sholat hajat, selesai sholat hajat baru dia berdoa banyak-banyak. Tetapi ulama bilang ada cara yang terbaik, yakni doanya ada di dalam sholatnya. Di mana itu? Pada 5
tempat makbul di dalam sholat hajat. Ada 5 tempat yang diijabah doa di dalam sholat hajat, khususnya di dalam sholat hajat. Hadirin yang dimuliakan, karena sholat hajat itu sholat yang mutlak. Mau pagi boleh, mau siang boleh, sore boleh, malam boleh, terserah kapan-kapan saja mau lakukan sholat hajat boleh, selama bukan di 3 waktu terlarang. Hanya 3 waktunya terlarang orang sholat, dilarang. Sekalipun mau sekali sholat, jangan sholat di situ. Waktu matahari belum sempurna terbitnya, dilarang sholat. Belum syuruk, kalau kita di sini ada jam penunjuknya, isyarak, sudah boleh. Yang kedua, waktu matahari tenggelam, jangan sholat. Nanti setelah sempurna tenggelamnya baru boleh sholat. Dengan matahari istiwa persis di atas kepala. Itulah kenapa sholat duhur, sholat Jumat itu lewat-lewat sedikit. Matahari di atas kepala baru kita mulai sholatnya. 3 waktu itu saja yang dilarang. Selain itu silahkan Bapak Ibu mau sholat hajat dimanapun terserah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu 5 tempat makbul di dalam sholat hajat. Jadi Bapak Ibu, apabila kita punya keperluan, yang terbaik adalah satu saja keperluan, satu saja hajat yang dibawa masuk ke dalam 5 doa, 5 tempat. Jadi 5 tempat ini 5 kali kita berdoa, tetapi satu saja hajat yang kita sebut. Sebab ada juga orang, kalau dia sholat hajat 5 tempat makbul, 5 juga yang dia minta. 5 juga yang dia minta. Padahal yang bagus adalah 5 tempat kita meminta, tetapi satu saja yang kita minta. Sebagai contoh hadirin, apabila ada memang anak kita berbanyak, 1, 2 atau 3 kita punya anak, kita minta supaya di dalam doa kita itu yang menjadi hajat kita adalah, ya Allah, tolong bantu aku ya Allah, baliklah hatinya anakku si anu, yang mungkin hatinya itu belum mau dekat sama agama, yang mungkin belum mau sholat, minta di dalam sholat hajat. Ajukan proposal, tetapi satu saja di situ perihalnya. Apa perihalnya di situ? Satu saja perihalnya. Isinya itu proposal satu saja permintaan. Sebab kadang-kadang kalau sudah terlalu banyak permintaan di dalam satu proposal, orang pikir-pikir. Hadirin yang dimuliakan, di mana itu 5 tempat makbul? Yang pertama, setelah kita berniat usolli, maka takbirlah membersamai niat. Takbir, setelah takbir silahkan baca iftitah. Sebab ada juga orang biasa kalau sholat sunnah tidak perlu katanya baca iftitah. Padahal iftitah itu kalau kita mau ketemu bos, sebelum dibuka itu pintunya bos, pintu ruangannya bos, ada pintu-pintu sebelumnya. Pintu ruangannya itu namanya Al-Fatihah, tetapi pintu pagarnya itu iftitah itu. Jadi bagus juga kalau dibaca dulu iftitah, baru kita baca Fatihah. Pada saat kita baca Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka masau-sau jeda-jeda dulu sedikit. Disitulah waktu makbul yang pertama. Waktu makbulnya yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita di dalam sholat hajat itu. Karena di dalam sholat itu tidak boleh dilafalkan itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Silakan berbahasa Indonesia, bahasa daerah, tetapi lafalkan di dalam hati. Ya Allah, baliklah hatinya anakku ini, si anu, sebutkan namanya. Setelah itu lanjutkan Al-Fatihah ditambah dengan surah yang paling andalan, apa saja surah yang paling langganan. Kalau kita bilang surah langganan tidak usah disebut, Bapak semua sudah mengerti itu. Surah langganan itu yang mana. Tetapi kalau memang dihafal, ada bagusnya di rakaat pertama kita baca
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul kursi. Di rakaat kedua kita baca alam nasyrah laka sadrak. Itu. Setelah selesai surah, baru kita ruku. Setelah ruku, naik berdiri kembali meluruskan badan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud. Nah, begitu sami'allahu liman hamidah, dibaca Rabbana walakal hamd, lalu dilanjut doa makbul di tempat yang kedua. Hajat kita di doa makbul tempat yang kedua. Kembali ajukan proposal yang tadi. Isinya proposal apa? Kadang-kadang juga proposal itu kalau dikasih masuk saja tidak pernah lagi ditindaklanjuti, ya nanti lama-lama juga panggilannya. Jadi bagus juga kalau kita kawal-kawal sedikit itu proposal supaya cepat dapat stempel dan ACC. Jadi dimintalah di yang kedua itu. Selesai kita berdoa di waktu i'tidal, turun lagi sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, dibaca doanya Rabbighfirli sampai wa'afini wa'fu anni, baru dibaca diajukan kembali hajat kita kepada Allah pada tempat makbul yang ketiga, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, i'tidal, duduk di antara dua sujud, baru sujud kembali, baru berdiri di rakaat kedua. Di rakaat kedua terulang lagi yang tadi itu, ya, yang tadinya Al-Fatihah di rakaat pertama, Al-Fatihah lagi rakaat kedua. Yang tadinya di i'tidalnya rakaat pertama, naik lagi di i'tidalnya rakaat kedua, kembali lagi itu doa. Duduk tahiyatnya di rakaat pertama, duduk di antara dua sujud di rakaat pertama, dan duduk di antara dua sujud di rakaat kedua. Jadi kalau kita mau hitung berapa kali kita berdoa, itu sudah 6 rakaat. Tetapi baru 3 tempat makbul. Baru 3 tempat makbul. Yang keempat adalah diajukan kembali, dipertegas kembali untuk apa kita sholat itu. Apa tujuan utama kita ini menghadap kepada pimpinan. Apa keperluan kita, hajat kita kepada Allah. Dipertegas kembali di dalam sujud terakhir kita. Di dalam sholat hajat. Setelah selesai sholat hajat, setelah selesai kita punya doa di sujud terakhir, baru bangun baca tahiyat. Setelah selesai baca tahiyat, maka ditutup dengan 5 waktu makbul kelima, yakni setelah tahiyat, sebelum salam. Dibaca, dipertegas kembali kita punya hajat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang bagus kalau ada 5 tempat berdoa, 5 hajat yang kita ajukan. Tetapi jauh lebih bagus kalau 1 hajat yang kita ajukan di dalam 1 solat hajat. 1 solat hajat, 1 juga hajatnya, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pentingnya supaya tempat lari kita lari kepada Allah. Jadi bawa kita punya masalah, kita punya keperluan, kita punya hajat, faruddu ilallah. Begitulah tadi caranya lari kepada Allah. Begitu. Bukan lari kepada siapa-siapa. Ya. Punya barang berharga, itu satu-satunya kunci dia punya urusan, tiba-tiba hilang. Lari kepada Allah. Sebab kalau lari kepada dukun, nanti jawabannya cuma 2. Ini yang melakukan ini bukan orang jauh. Nah, sudahlah bukan orang jauh, dia bilang ada yang iri nih, ada yang iri. Itu saja 2 jawabannya. Ya, kalau bukan ada yang iri, bukan orang jauh, nanti dibilang oh orangnya tinggi-tinggi. Nah, itu kaca-kacamata hitam-hitam. Baku tunjuk-tunjuk orang di situ. Ya, baru di situ di tempat tidak ada yang kacamata hitam-hitam, Ustaz Firmadi saja. Ya itu kapan itu. Baku tuduh-tuduhlah orang. Ya, itu kalau kita tidak lari kepada Allah. Tadi saya bilang kalau adat budaya itu lari ke ulama, ulama nanti itu kasih lurus sehingga tetap terjadi itu budaya, tetapi cocok dengan agama. Tetapi kalau lari kepada dukun lain nanti jadinya. Kalau misalnya ada orang kalau mau baca doa itu pakai dupa, kalau mau berdoa-doa itu pakai dupa.
Kalau tradisi pakai dupa itu dilarikan ke ulama, maka ulama akan bilang memang malaikat sangat mencintai bau-bau wangi. Dan Rasulullah itu biasa memakai bukhur, menyalakan bukhur, ya kata kita sekarang dupa, atau kayu gaharu yang dibakar, yang diasap-asapnya itu dikasih keliling. Barangkali Bapak Ibu biasa melihat di tanah suci begitu, dikasih keliling. Karena setiap kali kita berdoa, malaikat itu senang, maka larilah tadi tradisi dupa itu kepada sesuatu yang cocok dengan agama. Tetapi kalau kita larikan itu dupa ke dukun, dia bilang asapnya itu dupa yang kasih sampai kita punya doa. Langsung keliru lagi kalau dia bilang asapnya yang bikin sampai kita punya doa. Nah, begitu hadirin yang dimuliakan. Tradisi songkolo itu kalau dilarikan ke ulama, songkolo ulama akan bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kita, semakin bersatu kita semakin enak. Muncullah namanya songkolo, ya, semakin padat, semakin bersatu semakin enak. Tetapi kalau lari ke dukun, ini lari ke air, lari ke sungai, lari ke pohon, lain tempat larinya. Ya, jadi hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, terakhir, yang bisa memudahkan orang, yang bisa memudahkan hajatnya orang, keperluan kita, selain bahwa tadi lari kepada Allah dengan sholat hajat, itu ada dua juga yang menentukan, yakni kepada siapa kita sianggota, kepada siapa kita beranggota. Apakah kita sianggota sama malaikat, apakah kita seanggota dengan syaitan, ya? Mana dibilang orang seanggota sama malaikat? Setiap subuh lewat kota amal 1.000, 5.000 dikali 30 hari, berapa itu? 5.000 kali 30 hari 150.000, tetapi 30 kali. Jadi dia bilang kalau begitu lebih baik langsung saya isi 200.000 sekalian tuh, supaya langsung sama saja pahalanya dengan lebih daripada 30 hari. Jawabannya Bapak Ibu, kalau lewat kota amal setiap subuh Bapak kasih turun 200.000 satu kali, berarti nilainya tinggi, tetapi Bapak rugi. Ya, kenapa rugi? Nilainya tinggi, Bapak rugi. Kenapa? Hanya satu kali saja malaikat datang ke Bapak mendoakan. Hanya satu kali saja. Tetapi kalau Bapak kasih keluar 5.000 setiap subuh, 5.000, untung-untung 10.000, lebih-lebih lagi kalau lebih terang warna merahnya. Jadi setiap pagi begitu, berarti setiap pagi Bapak akan ketemu dengan malaikat yang mendoakan. Nah, itu yang disebut orang sianggota dengan malaikat. Kenapa? Malaikat senang datang ke dia, ya. Amalul istiqomah wa inqalla, amalnya kecil tapi dia istiqomah. Karena dia istiqomah, malaikat senang ke dia. Begitu. Ada juga orang sianggota dengan syaitan. Begitu tiba hari kelahirannya atau tiba 1 tahun, tiba-tiba kesurupan lagi dia punya anak. Kesurupan, sudah kesurupan, bicara, ini kamu tidak pernah siarai saya punya makan ini, tidak pernah kau potongkan kambing saya, dipotong lagi kambing, ya. Kenapa bisa begitu? Sama dengan Bapak langganan WiFi, pasang jaringan internet, kalau tiba bulannya, tiba tanggal bayarnya, pasti ada masuk tagihannya, masuk peringatannya. Sampai kapan? Sampai sudah dibayar. Begitu juga kalau satu adat, satu budaya, satu kebiasaan sudah menjadi sesuatu yang dianggap harus. Setiap tiba bulan Muharram kita potong kambing. Setiap tiba bulan apa kita potong. Satu waktu nanti Bapak tidak potong, kesurupan lagi anak. Terbelalak lagi matanya. Ini karena kau belum potongkan saya kambing. Ini karena kau tidak pernah ini, begini. Begitu. Jadi syaitan akan ingatkan kita, kau belum potong itu? Kau belum potong? Itu namanya baku anggota dengan syaitan. Ya, kapan? Kalau tidak dia lakukan, syaitan akan ingatkan untuk lakukan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi hajat kita semakin dimudahkan oleh Allah tergantung dengan siapa kita, si anggota. Sebarangkali terlalu panjang saya punya kultum ini pada kesempatan ini, tapi mudah-mudahan ada yang nyantol sedikit, ada yang diingat-ingat sedikit, sekalipun sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.
Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.